warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Unit Kinerja pada PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Fuadi SPD di Universitas Negeri Medan dengan NIM 8263700858. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SD Negeri 062 Puding di kelas 5 dengan materi Sistem Pencernaan pada Manusia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Anak Bapak sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Pagi tadi sudah sarapan belum? Sudah. Sudah sarapan, belum pangkat sekolah ya. Jadi anak Tangan ke kanan, ke samping, tangan ke depan, siap berdoa. Mata dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Amin. anak Bapak semua, hari ini hadir semua. Hadir. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan? Tidak. Tidak ada yang berhalangan masuk. Alhamdulillah. Semuanya berjalan, semuanya sehat walafiat. Jadi bisa mengikuti pelajaran hari ini. Bapak akan membacakan kesepakatan kelas kita dulu. Nah, kesepakatan kelas kita apa saja? Nah, ini. Perhatikan. Yang pertama adalah tidak boleh ribut pada saat mengikuti pelajaran. Dan kedua, tidak boleh keluar tanpa izin dari Bapak. Yang ketiga, anak Bapak menjaga tata tertib saat belajar, ya. Oke, anak Bapak semua paham ya? Kelas 5, kelas 5, kelas 5. Oh yeah. Bersahabat, oh yeah. Saling sayang, saling peduli. Kelas 5 luar biasa. Bapak akan mengulang pembelajaran yang kemarin. Masih ingat anak Bapak semua? Masih ingat. Apa itu? Organ pernapasan manusia. Bagus. Apa saja gangguan dari organ pernapasan manusia itu, nak? Siapa yang bisa? Iya, Aji?
Bronkitis atau asma. Bagus, tepuk tangan. Nah, kemudian cara kita supaya pernapasan kita tidak terganggu. Ayo, siapa yang bisa untuk mengatasi supaya jangan terganggu? Nah, ayo, siapa bisa pakai apa? Iya, pakai masker. Bagus ya. Jangan lupa anak bapak semua mengkonsumsi buah-buahan, ya, mengkonsumsi buah-buahan. Nah, satu lagi, kita harus rajin berolahraga. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini mau Bapak sampaikan adalah dari tujuan kita hari ini, yaitu kamu nanti dapat menyebutkan organ dalam sistem pencernaan manusia serta fungsinya. Oke? Nah, kemudian mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah peserta didik dapat menjelaskan proses pencernaan makanan dari mulut hingga anus. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya, jelas anak-anak bapak semua? Jelas. Supaya tahu lebih jelasnya, yuk kita bahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan kita dimulai di dalam mulut. Di dalam mulut inilah makanan diurai dengan bantuan gigi. Nah, fungsi dari gigi yaitu untuk mengunyah dan menghanguskan makanan. Gigi ada beberapa jenis, yaitu yang pertama gigi seri untuk memotong makanan, yang kedua gigi taring untuk merangkai makanan, dan yang ketiga yaitu gigi geraham untuk menghias dan mengunyah makanan. Pasti kalian sering mengenal air lidah kan? Apalagi makanan favorit ada di dalam makanan. Ya, lidah berfungsi untuk membasahi makanan. Kerja ludah sangat berguna karena menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah untuk ditelan. Lidah merupakan indera pengencap sehingga kalian bisa merasakan berbagai macam rasa seperti rasa manis, asam, asin, dan pahit. Selain itu, lidah juga berfungsi mendorong makanan ke dalam kerongkongan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran makanan yang membutuhkan mulut dengan lambung. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm. Di dalam kerongkongan, makanan akan dikemas agar lebih mudah untuk masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5 sampai 6 detik. Setelah dari kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung berbentuk seperti kantong yang terletak pada rongga perut sebelah kiri tepat di bawah sekat diafragma. Di lambung memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama mengolah makanan, yang kedua menampung makanan dan minuman, yang ketiga memilah zat berbahaya, dan yang keempat menyerap zat yang baik bagi tubuh. Setelah dari usus kecil, masuklah ke dalam usus besar. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan sisa-sisa cairan dan vitamin sampai habis. Selain itu juga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi pada tubuh kita. Setelah dari usus besar, tibalah sisa-sisa makanan tersebut di gerbang pembuangan akhir atau yang disebut dengan anus. Kita saksikan tadi bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi dari mulut sampai akhir, ya. Ada proses sistem pencernaan pada manusia.
Ya, apa judulnya? Pencernaan manusia. Manusia. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita tadi, ya, pertama, Ustaz ini dapat menyebutkan organ dalam sistem pencernaan manusia serta fungsinya. Kemudian mampu mengenal organ serta fungsinya dalam sistem pencernaan manusia. Mampu memberikan contoh menu makanan yang bergizi dan seimbang. Kemudian anak bapak diharapkan dapat menjelaskan proses pencernaan makanan dari mulut hingga paru. Nah, anak bapak semua, ketika kalian terlambat makan atau tidak makan dalam beberapa jam, perut akan terasa sakit. Betul apa tidak? Betul kan? Aduh, lapar perut. Ya. Nah, kemudian badan terasa lemas. Ya, badan terasa lemas dan kepala pusing. Nah, itu akibat apa? Akibat terlambat makan. Ya, jadi anak-anak bapak waktunya makan ya makan. Kalau makan itu ada apa? Makan sarapan pagi, ya, kemudian siang dan malam. Kemudian apa saja tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi. Dari energi badan kita ini itu dihasilkan oleh makanan kita. Nah, untuk mengubah makanan menjadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh kita ini, dari atas sampai bawah, ya, sampai ke lambung, itu ada sistem pencernaan untuk makanan kita. Nah, apa itu sistem pencernaan? Ya, semua kelihatan kan? Nah, sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi. Kemudian dan zat gizi yang dibutuhkan apa? Kemudian proses pencernaan makanan dimulai dari mulut kita, ya. Kemudian menjadi fases yang dikeluarkan melalui paru. Kemudian, nah ini dia organ pencernaan manusia. Yang pertama mulut. Nah, mulut letak mulut itu di sini, ya. Mulut adalah tempat makanan pertama kali masuk. Nah, nanti kalau kita makan melalui mulut, itu pertama kali kita memasukkan makanan ke mulut. Kemudian kerongkongan. Apa itu kerongkongan anak-anak bapak semua? Kerongkongan yaitu membawa makanan ke lambung. Oke? Nah, kerongkongan itu di mana letaknya? Di sini. Nah, ya, daerah sini. Itu kerongkongan kita. Dari mulut, ya, melewati kerongkongan, kemudian berikutnya apa? Hati, ya, kemudian hati. Nah, hati ini menghasilkan empedu untuk mencerna lemak. Nah, lemak-lemak makanan dicerna melalui hati. Kemudian lambung. Lambung tugasnya apa lambung? Lambung menghancurkan makanan. Di dalam lambung yang kita makan itu dihancurkan oleh lambung dengan zat asam yang terkandung di dalam lambung. Ya. Kemudian berikutnya usus halus. Usus halus
itu adalah tugasnya menyerap nutrisi makanan. Jadi misalnya ada makanan kita makan nasi, ya. Nasi mengandung apa nah? Karbohidrat. Nasi mengandung karbohidrat. Nah, zat yang terkandung di dalam karbohidrat tadi diproses di usus halus, ya. Kemudian adalah usus besar. Apa fungsi usus besar? Apa tugasnya? Yaitu menyerap air dan membentuk fases. Fases itu apa nak? Fases itu kotoran kita. Ya. Apa yang kita makan, kemudian dibentuk di usus besar. Dan disinilah penyerapan airnya. Ya. Yang terakhir adalah rektum dan anus, yaitu mengeluarkan fases dari tubuh, tempat mengeluarkan fases dari tubuh. Berikutnya adalah kita kenali satu-satu, ya, mulai dari mulut, ya, mulai dari mulut. Oke. Nah, di mulut, coba perhatikan anak bapak semua, Pak, perhatikan ya. Di mulut, ini mulut, ada gambar mulut. Mulut kita sebesar ini. Sebesar ini apa tidak? Nah. Kemudian mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut makanan dirasakan, dilanjutkan, dilunakkan, dicerna, kemudian proses pencernaan yang terjadi di dalam mulut, yaitu gigi. Nah, ini gigi. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, jadi gigi kita itu tugasnya adalah memotong makanan. Misalnya kita makan apel, ya. Nah, apel itu dipotong melalui gigi. Gigi kita tugasnya untuk menghancurkan, ibaratkan seperti Bapak contohkan kapak. Tahu kapak? Tahu. Nah, kapak itu kan kalau di batang itu dipotong. Putus ya? Putus. Nah, itulah fungsi gigi kita juga untuk apa? Menghancurkan makanan. Kemudian lidah kita nih, lidah nih. Nih. Lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut, kemudian lidah mendorong makanan menuju tenggorokan. Jadi makanan itu yang kita rasakan, apa yang kita rasakan seperti makanan itu? Rasa apa? Asin. Asin. Asam. Apa lagi? Pahit. Nah, semua itu kita rasakan di lidah kita. Kemudian lidah kita itu, makanya lidah kita itu bentuknya lentur. Jadi bisa mendorong makanan melewati tenggorokan. Berikutnya, nah ini dia potongnya, ya. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Nah, kemudian lambung. Nah, apa tugas lambung? Nah, lambung di sini sudah sangat erat, nah, ya. Coba perhatikan gambarnya, ya. Ini adalah gambar lambung. Gambar apa? Lambung. Oke. Kok ini bentuknya, Pak? Ya memang kayak gini bentuknya, ya. Lambung berfungsi untuk menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Jadi asam lambung itu sudah ada di dalam lambung kita, ya. Nah, tugasnya adalah untuk menghancurkan makanan yang ada di dalam lambung, ya. Berikutnya adalah proses pencernaan manusia.
silakan anak bapak kerjakan. Nanti langsung juga dikerjakan, dipresentasikan ke depan ya. Oke. Oke. Bapak kasih waktu untuk mengerjakannya. Silakan. Kalau ada yang tidak jelas boleh tanyakan ke Bapak. Oke? Oke. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Oke, sudah selesai? Ya, kalau sudah selesai, anak bapak, bapak panggil ke kelompok satu-satu untuk mempresentasinya. Bapak panggilkan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joda Adik para Fadilah. Kami dari kelompok A akan menjelaskan pencernaan manusia. Yang pertama, nutrisi yang berarti dari telur dan regeneratif adalah membawa kita. Yang kedua, membawa makanan dari tubuh lambung adalah Silakan tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Alizar Al-Halifi dan rekan saya Aji Intan dari Inggris. Kelompok B, kami akan mempresentasikan pencernaan manusia, yaitu yang pertama, menyerap nutrisi makanan dan mengubahnya menjadi energi adalah usus halus. Dan nutrisi yang terkandung dalam nasi, singkong, dan kentang itu adalah protein. Mengeluarkan fases dari tubuh itu adalah anus. Oke, terima kasih. Nah, sekarang anak bapak semua bapak kasih tugas ya untuk menyelesaikan tugas individunya ya. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Oke, cukup. Cukup. Ya, silakan dikumpulkan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang pencernaan pada organ pencernaan pada manusia ya. Nah, organ pencernaan pada manusia
terdiri pada apa saja? Dari mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, terus ya, terus terakhirnya adalah ya. Jadi anak bapak di sini menyimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini tentang organ tubuh pada manusia itu adalah terdiri dari mulut. Mulut tadi apa? Berfungsi untuk menghaluskan makanan yang tercampur dengan air liur dan mempersiapkan makanan untuk ditelan. Kemudian itu mulut ya, kesimpulannya. Jadi tugas dari mulut tadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kerongkongan yang bertugas untuk menyalurkan makanan dari mulut ke mana? Ke lambung. Terus yang ketiga adalah lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi serta menampung dan memproses makanan sebelum masuk ke usus kita. Perlu diingat ya, perlu diingat kembali bahwa pembelajaran kita itu untuk mengenal sistem organ pada manusia. Oke? Nah, yang terakhir, yang berikutnya adalah usus halus berfungsi untuk mencerna dan menyerap nutrisi dari makanan serta membantu mengelola sisa makanan menjadi limbah yang akan dikeluarkan dari tubuh. Ya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang bagus, anak bapak semua. Sebelum mengakhiri pelajaran, kita tutup dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.